Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di pagi yang penuh berkah ini, marilah kita semua panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa karunia dan rahmatnya kita tidak bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, kembali lagi dengan kajian remaja oleh saya Syahita Putri Ramadhani dari kelas 10 MIPA 5 dan partner saya Rizky Nurhaliza dari 11 IPS 3. Baik, semoga semuanya berjalan dengan lancar ke depannya. Sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita mendengarkan teman kita dulu membaca ayat suci Al-Quran dan sering tilawah oleh Rafael Kurnia dan Elsa Ananta. Dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kepada teman kita Rafael Kurnia dan Elsa Ananta. Baik, kita bisa lanjut ke acara berikutnya. Sebelum kita lanjut, kita pengen tanya dulu nih kabar teman-teman di rumah gimana. Pastinya lagi puasa kan? Semoga puasanya lancar sampai nanti berbuka ya. Dan semoga hari-hari kalian dipenuhi oleh kegiatan positif ya, apalagi ini di bulan Ramadan. Baik, teman-teman pasti penasaran kan apa sih tema kita hari ini? Untuk tenda boleh gak disebutin? Oh ya, pasti dong Syahita. Jadi tema kali ini adalah tentang remaja berhijrah. Hijrah yang dimaksud adalah berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, di samping kami sudah ada narasumber yang akan mengisi talk show kajian kita kali ini, yaitu Bu Syifa Ilahi. Assalamualaikum Bu Syifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sebelum masuk kita ke inti tema, kalian udah pasti dengar kan tadi tema kita adalah remaja berhijrah. Sebelum kita langsung ke inti temanya, saya pengen nanya dulu nih sama Bu Syifa, kira-kira definisi remaja menurut Ibu tuh seperti apa sih Bu? Baik, remaja menurut Ibu yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa dewasa. Biasanya diawali dari usia 9 sampai 17 tahun. Itu bagi perempuan dan laki-laki biasanya sekitar usia 15 tahun. Dalam Islam biasa dikenal dengan akil balik. Lalu Bu, untuk jenjang remaja sendiri itu dari umur berapa sampai umur berapa ya Bu? Soalnya masih banyak banget Bu yang nanya, kira-kira saya ini masih remaja atau udah dewasa ya gitu. Untuk jenjang remaja biasanya sekitar 11 sampai 19 tahun.
Namun menurut psikologi, masa remaja terbagi menjadi 3 fase. Ada masa prapubertas, yang kedua masa pubertas, dan yang ketiga masa akhir pubertas. Masa prapubertas sekitar usia 12 sampai 13 tahun, di mana masa ini dibilang masa peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa remaja, yaitu berkembangnya organ-organ reproduksi. Dan yang kedua yaitu masa pubertas sekitar usia 14 sampai 16 tahun. Masa ini juga disebut masa remaja awal, di mana perkembangan fisik mereka begitu menonjol. Contohnya, jika ada seorang perempuan yang sudah haid, yang tadinya badannya kurus bisa berubah menjadi gemuk, dan laki-laki yang biasanya di lehernya tidak ada jakun berubah menjadi ada jakunnya. Dan yang terakhir, masa akhir pubertas sekitar usia 17 sampai 18 tahun. Masa ini berlangsung sangat singkat. Proses kedewasaan remaja putri lebih cepat dibandingkan remaja laki-laki. Kemudian apa saja ya Bu kebiasaan remaja zaman sekarang yang sering kita jumpai? Baik, kebiasaan remaja zaman sekarang yaitu yang paling pertama dan paling utama selalu menggunakan gadget. Dan yang kedua mengikuti tren masa kini. Yang ketiga lebih suka diam di dalam rumah. Yang pertama selalu menggunakan gadget. Diawali dari bangun tidur. Biasanya remaja sekarang ini yang paling pertama dilihat adalah gadgetnya atau handphonenya. Alasannya melihat alarm, padahal alarm sudah berbunyi dari pukul 3, terus berubah jadi pukul 4, pukul 5, pukul 6, sampai akhirnya kesiangan sholat subuhnya. Terus ada juga alasan digunakan untuk PJJ, padahal PJJ ketika kegiatan Ramadan hanya digunakan sampai jam 11. Sedangkan ketika orang tuanya bertanya, apakah PJJ masih berlangsung? Jawabannya iya mah, padahal dia sedang streaming YouTube, buka sosial media atau akun-akun sosial media lainnya. Nah, yang kedua mengikuti tren masa kini. Tren masa kini yaitu ada tren berpakaian, tren membuat konten video, ataupun tren-tren lainnya. Dan biasanya tersebar info-info yang hoax atau yang belum jelas asal-usulnya atau belum pasti. Nah, kita harus, yang pertama itu jika ada info, kita harus yang pertama saring, yang kedua sharing. Saring itu apa? Kita harus tabayun, klarifikasi terlebih dahulu apakah info tersebut benar atau tidak. Lalu baru kita bisa sharing ke teman kita atau ke orang lain. Dan yang ketiga yaitu lebih suka diam di dalam rumah. Karena anak remaja sering menggunakan handphone, otomatis mereka sering diam dalam rumah, yang akan membentuk menjadi individualis atau introvert. Nah, benar sekali ya dikatakan oleh narasumber kita tadi, Ibu Syifa. Terkadang kita sebagai remaja ini memang sangat relate dengan hal-hal yang disebutin oleh narasumber kita tadi. Oh ya Bu, saya juga sempat dengar katanya kita sebagai remaja itu harus bisa menjadi generasi Iza. Kalau boleh tahu Bu, generasi Iza itu apa sih Bu? Generasi Iza. Iza itu adalah kesucian atau kemuliaan, sebuah harga diri dan kehormatan. Jadi yang dimaksud generasi Iza itu adalah generasi yang penuh dengan kesucian dan kemuliaan. Selain Iza, ada juga dua aspek lain yang berhubungan, yaitu muru'ah dan ifah. Boleh dijelaskan juga tidak Bu pengertian dari kedua aspek lainnya tersebut? Baik, muru'ah ini adalah istilah untuk mengamalkan akhlak terpuji dalam aspek kehidupan serta menjauhkan diri dari akhlak tercela. Dengan kata lain yaitu amar ma'ruf nahi munkar, melakukan perbuatan baik dan mencegah kepada keburukan. Sedangkan ifah adalah menjaga kehormatan diri. Maksudnya adalah menahan diri dari sikap dan perbuatan yang bisa merendahkan harga diri sendiri. Namun izah dengan ifah berbeda. Izah adalah karakteristik kesucian, kemuliaan, harga diri dan juga kehormatan. Sedangkan ifah itu adalah cara untuk menahan atau cara menjaga kehormatan diri tersendiri. Lalu bagaimana menanamkan sifat izah dalam diri kita? Nah, caranya yaitu ada 3 untuk menanamkan izah ke dalam diri kita. Yang pertama, membekali diri dengan takwa. Membekali diri dengan takwa ini yaitu dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa beribadah, membaca ayat suci Al-Quran ataupun berzikir. Dan yang kedua,
menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri ini berlaku untuk remaja. Contohnya, jika perempuan keluar rumah, itu menjadi tanggung jawab dan dosa orang tuanya jika seorang perempuan keluar rumah tidak menggunakan jilbab atau tidak menggunakan kerudung. Karena setiap aurat yang dilihat oleh laki-laki lain itu menjadi dosa ayahnya atau orang tuanya. Dan berlaku juga untuk laki-laki. Jika laki-laki keluar rumah, alangkah baiknya menundukkan pandangannya terhadap wanita-wanita lain atau perempuan-perempuan lain yang ada di luar sana yang tidak menutup auratnya. Yang ketiga, dengan memperbanyak doa. Ada salah satu doa yang biasa kita gunakan untuk kita tidak dipalingkan hatinya oleh Allah ke yang lain. Sebagaimana doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang mana inti dari doa tersebut adalah, ya Allah, jangan palingkan hati ini setelah kami diberi petunjuk oleh-Mu, dan berilah kami rahmat. Wah, bagus banget nih teman-teman tips berhijrahnya. Teman-teman di rumah juga bisa mempraktekkan apa yang tadi disampaikan oleh narasumber ya. Dan yang terakhir nih Bu, kita semua sedang proses berhijrah. Namun pasti juga banyak yang ingin masih terlihat keren. Nah, menurut Ibu, ada nggak tips untuk menjadi remaja keren ala Islami? Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman di rumah? Baik, nah tips berhijrah untuk remaja agar tetap keren. Yang paling pertama yaitu mengubah mindset kita atau pola pikir kita. Segala sesuatunya itu tergantung pada niatnya. Kita bisa mengubah orang lain dengan mudah atau mengubah diri sendiri dengan mudah. Akan tetapi akan lebih mudah jika orang tersebut ada niat di dalam hatinya. Karena ada sebuah hadis mengatakan, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jika dari diri orang tersebut tidak mau berubah, ya otomatis nggak akan mudah untuk berubah. Jika dalam diri kita itu tidak mau berubah, otomatis sangat sulit untuk kita berubah, apalagi untuk hijrah menjadi lebih baik. Dan yang kedua itu meneguhkan hati. Meneguhkan hati ini yaitu istiqomah dalam melaksanakan ibadah, terus selalu mengatakan qaulul karimah, perkataan yang baik, berbakti kepada orang tua, selalu senantiasa berbuat baik kepada diri sendiri, orang tua, tetangga, atau bahkan sesama manusia yang ada di lingkungan sekitar. Banyak sekali ya upaya dalam menanamkan sifat izah dalam diri kita. Dan saya juga ingin bertanya nih Bu, bagaimana sih Bu tips-tips bagi remaja-remaja di rumah nih dalam melakukan hijrah? Baik, nah tips-tips remaja untuk di rumah agar tetap keren tapi ala Islami. Yang paling pertama yaitu shahibul ibadah, itu ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu yang kayak gimana? Ibadah yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, jika kita sholat, kita harus menunggu waktu sholat. Jangan sampai biar cepet kita sholat duluan yuk, padahal 5 menit lagi belum azan kita udah sholat. Itu nggak boleh. Terus jangan sampai nih kita lagi bulan puasa kayak gini, biasanya ramai banget di HP kita atau di status bilang alhamdulillah udah selesai 1 juz, alhamdulillah baru selesai tarawih, alhamdulillah baru selesai tadarus. Nah, jangan sampai pahala kita terhapus karena status. Terus yang kedua yaitu salimul akidah yang bersih. Akidah yang bersih ini kita harus membersihkan hati kita dari segala macam apapun. Contohnya kayak yang tadi, kita ibadah tapi niatnya riya, niatnya sum'ah itu memperkenalkan kepada orang lain perbuatan kita. Contohnya, teman-teman tahu gak, tadi tuh aku habis tadarus loh di masjid dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Nah, itu nggak boleh. Itu berarti akidah kita belum bersih untuk melaksanakan ibadah. Terus kita harus senantiasa meningkatkan ketakwaan kita atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak caranya, bisa ibadah, bisa dengan melakukan sedekah atau zakat. Nah, lalu harus ada kesadaran dari diri sendiri untuk melakukan hal tersebut. Jangan sampai kita terpaksa untuk berubah. Misalnya, Dek, kamu berubah ya Dek demi mama, nanti mama beliin laptop yang terbaru. Nah, itu berarti kan niatnya bukan karena kesadaran diri sendiri. Berubah hijrahnya karena dorongan dari orang lain atau karena pemberian sesuatu dari orang lain. Itu yang tidak boleh.
Ibu atas ilmu yang udah Ibu sampaikan kepada kami dan teman-teman di rumah. Nah, bagaimana teman-teman? Keren gak tadi penjelasannya? Keren dong ya, pasti. Untuk kalian yang udah catat, jangan lupa juga diamalin ya. Jangan ditentuang, bisa nggak diamalin? Oke. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di rumah yang sudah menonton dan juga khususnya kepada Ibu Syifa sebagai narasumber kita hari ini. Mari kita akhiri kajian remaja kita hari ini. Saya Syanita. Saya Indah. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.